Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua, Faiz Official Pinjol. Apa kabar saudara-saudaraku semua? Apakah kalian sehat-sehat selalu? Saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rezekinya dan selalu diberi nikmat sehat. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, teman-temanku semua, di video kali ini saya pengen menjawab ya beberapa pertanyaan dari teman-teman kita tentang pinjol mana saja yang melakukan sebar data ya. Tapi di sini saya akan jawab seterang-terangnya ya teman-teman ya, tentang pinjol mana saja yang melakukan sebar data ya. Kalau menurut saya pribadi teman-teman, semua pinjol yang ada, yang sekarang ini ada, melakukan penyebaran data. Jadi nanti saya akan jelaskan apa-apa saja cara mereka untuk menyebarkan data. Ini berdasarkan dengan PDP tahun 2022 teman-teman ya, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ya. Jadi disimak terus, jangan di skip agar kalian tuh paham dan juga tidak gagal paham, dan kalian tahu ya pinjol mana saja yang melakukan sebar data teman-temanku semua ya. Jangan di skip. Kalau bisa kalian bantu saya support dengan cara subscribe channel ini, atau mungkin kalian share ke grup-grup tentang grup-grup Galbay Pinjol, biar teman-teman kita juga teredukasi tentang pinjol mana saja yang melakukan sebar data teman-teman ya. Oke, teman-temanku semua ya. Di sini saya tidak akan membacakan pasal-pasalnya yang mana saja, karena ini tentang penyebaran data aja. Kalian kalau mau lihat pasalnya, kalian bisa lihat pasal PDP ya, Perlindungan Data Pribadi tahun 2022, itu ada sudah di hukum online. Kalian bisa lihat sendiri di situ, bisa lihat jelas. Cuman di sini saya fokusnya untuk menjelaskan penyebaran data seperti apa sih yang dilakukan oleh DC pihak-pihak pinjol ini, bukan DC-DC aja teman-teman ya. Nah, bagi yang tidak memiliki DC lapangan, penyebaran datanya itu teman-temanku semua melalui mereka menghubungi di luar daripada kontak pribadi, menagih kalian di luar daripada kondar ya. Mereka misalkan kalian mendaftar di pinjol, mendaftarkan memasukkan nomor 2 orang nih untuk jadikan kontak darurat. Ketika kalian galbay, mereka melakukan penagihan kepada si 2 orang tadi ini yang kalian jadikan kondar. Bahkan mereka tidak segan-segan untuk menyebutkan nama kalian, alamat kalian, ya, jumlah hutang kalian. Teman-temanku semua, itu sudah termasuk dari penyebaran data pribadi teman-teman. Nah, kenapa? Karena memang tidak boleh kita itu menagih ke kondar, apalagi ya kita sempat kasih tahu kan jumlah hutangnya ya teman-teman. Harusnya kondar itu fungsinya hanya untuk menanyakan di mana keberadaan kalian ketika kalian itu ditelepon tidak pernah aktif ya. Namun yang terjadi di lapangan sekarang ini teman-teman, walaupun nomor kita itu masih aktif, bisa dihubungi, mereka menagih di kondar kita. Bahkan tidak sedikit yang menagih di luar kondar teman-teman ya. Mereka bisa melihat nomor-nomor yang dikontak kita, lalu secara random mereka menagih ke teman-teman kita untuk mereka patungan membayarkan hutang kita. Nah, itu pola kerja pinjol-pinjol yang tidak memiliki DC lapangan. Nah, bagaimana Bang kalau misalkan pinjol itu memiliki DC lapangan? Gimana cara mereka itu menyebarkan data kita? Nah, begini teman-teman. Untuk data pribadi kita itu sebetulnya sudah dilindungi sesuai dengan Undang-Undang PDP tahun 2022 teman-teman ya. Jadi yang boleh mengakses data-data kita hanya pihak pinjolnya saja, sama DC yang by telepon itu yang memang direkrut atau bernaung di bawah pinjol tersebut ya teman-teman. Namun kebanyakan sekarang ini teman-teman, DC lapangan itu adalah pihak ketiga. Mereka tidak satu perusahaan dengan pinjolnya ya. Dari sini clue-nya kalian harus dapatkan teman-teman. Jadi data kita itu dikasih ke pihak ketiga, yaitu DC lapangan. Itu sudah termasuk penyebaran data pribadi. Karena di dalamnya itu pasti lengkap nama, alamat, jumlah hutang yang harus ditagih, dan juga termasuk nomor rumah kalian. Itu sudah melanggar aturan atau melanggar undang-undang tentang PDP di tahun 2022. Ini sebetulnya sudah berjalan 2 tahun teman-teman. Saya tidak mau, atau saya mudah-mudahan saya tidak melihat di tahun 2025 DC itu datang menagih ke rumah kalian
dan mereka itu marah-marah, ya teman-teman, harusnya bukan seperti itu. Kalau mereka itu datangnya secara baik-baik, oke, nggak apa-apa, tapi itu pun masih salah karena mereka melakukan penyebaran data ya dari pihak pinjolnya, memberikan ke pihak ketiga. Seperti DC lapangan itu kebanyakan pihak ketiga, tidak satu perusahaan dengan pihak pinjolnya ya, seperti itu teman-teman. Apa yang sebetulnya yang harus dilakukan pihak pinjol itu teman-teman, mereka boleh menggunakan jasa pengacara untuk menggugat kita secara hukum perdata ya teman-teman, yang tentunya pengacara tersebut itu masih dari pihak pinjolnya ya teman-teman, jadi tidak dilimpahkan ke pihak ketiga. Jadi data kita dilimpahkan itu sudah termasuk penyebaran data. Kalau sudah seperti ini, kalau saya pribadi teman-teman, saya tidak akan membayar hutang tersebut karena kita sudah disebar datanya. Ini bukan hanya pinjol saja yang melakukan hal ini, bahkan mohon maaf, ini ada juga banyak ya teman-teman dari pembiayaan lain yang melakukan hal tersebut. Walaupun sudah diatur undang-undangnya perlindungan data pribadi itu tahun 2022, sampai sekarang masih banyak yang melakukan hal-hal ini, melimpahkan data-data kita ke pihak ketiga ya, padahal itu sudah melakukan suatu pelanggaran ya. Mereka itu tidak melindungi data pribadi kita ya teman-teman. Ya mudah-mudahan di tahun 2025 mereka tidak melakukan itu. Kalau masih melakukan itu, saya khawatir kalau mereka itu nantinya akan kesandung masalah, karena ancamannya nggak main-main teman-teman ya. Kalian pokoknya bisa cek, kalian klik di Google apa aja ancamannya buat orang-orang yang memang melakukan penyebaran data pribadi ya teman-teman. Saya di sini fokus membahas tentang apa saja sih yang termasuk penyebaran data. Saya sudah jawab yang tadi teman-teman ya, tentang yang mana yang tidak mempunyai DC lapangan ya, seperti apa cara penyebaran datanya, yang pinjol mana yang mempunyai DC lapangan, itu juga termasuk penyebaran data pribadi. Jadi camkan ini teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Jadi tidak ada pinjol di antara pinjol itu yang tidak melakukan penyebaran data. Kalau mereka menyangkal, suruh lagi cek Undang-Undang PDP tahun 2022 biar mereka paham. Harusnya lebih paham karena ada di situ tentunya penasihat hukum ya. Mungkin mereka yang tidak menjalankan SOP yang benar ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya, Faiz Official Pinjol. Sampai jumpa di video-video berikutnya.